bersyukur kita boleh ada hari ini semua karena kasih kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur sebab favor Tuhan boleh mengelilingi hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Bebaskan rohmu, bebaskan suaramu, bebaskan hatimu menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau
Sebab oleh karena anugerah-Mu kami ada saat ini Tuhan. Oleh karena penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh ada di mezbah-Mu Bapa. Kami bersyukur buat setiap berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau datang ke altar kudus-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami, pengagungan kami Tuhan. Karena kami tahu kami hanya punya Engkau Yesus Tuhan Allah yang besar. Seberapapun masalah yang kami alami dalam hidup kami, kami percaya, kami tahu kami punya Engkau Yesus Tuhan Allah yang besar. Allah yang mampu melakukan segala perkara. Bahkan yang tidak pernah kami pikirkan, kami bayangkan Kau mampu melakukannya bagi kami Tuhan. Pada saat ini Bapa, keadaan kami tidak baik-baik saja. Tapi kami tahu ada tangan Tuhan yang selalu menolong kami. Ada Engkau Yesus Bapa yang hidup, yang selalu menyertai kami. Karena Engkaulah Yesus satu-satunya sumber pertolongan kami. Satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Di dalam kuasa-Mu, di dalam kelemahan kami Tuhan, ada Engkau Yesus Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami punya Engkau Tuhan. Aku punya Tuhan yang, mari dengan sungguh katakan iman-Mu yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman-Ku bersemangat percaya kuasa-Nya.
mungkin lagi Tuhan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sudah terlalu lama Tuhan. Tapi ingat, yang Tuhan mau hanya kita percaya, percaya dan percaya. Karena ada pertolongannya Tuhan dalam hidup kita. Dia selalu punya cara untuk menolong setiap pribadi kita. Dia selalu punya cara untuk mengangkat kita. Bahkan saat kita terjatuh, saat kita lemah. Efesus 6 ayat 10 berkata, senantiasa engkau kuat selalu di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya Tuhan, biarlah roh Allah bekerja. Mari setiap kita yang percaya, setiap kita yang mengamini, Tuhan selalu punya cara bagi setiap kita. Mari dengan sungguh katakan, selalu ada caranya Tuhan untuk menolong. Mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu,
jemaat Persekutuan PM. Saya bersuka cita sekali saya bisa di sini, apalagi saya sangat terberkati dengan tim song leader ini luar biasa. Semuanya puji-pujian itu menguatkan kita, memberi kita penghiburan, memberi kita semangat. Itu pujiannya yang luar biasa terberkati. Ya, hari ini saya bersyukur, berterima kasih. Saya diundang, dipercayakan sama Ibu Malia, Pak Riki sama Ibu Malia untuk membawa sedikit renungan. Sebenarnya saya nggak pede, karena biasanya saya udah bertahun-tahun dari masih saya remaja sampai sekarang saya hanya ngajar anak sekolah minggu, Gekit, sama Tunas dan kadang-kadang di pemuda. Jadi mungkin cara penyampaian saya sederhana sekali, karena poin-poin untuk anak-anak kan nggak mungkin banyak, cuman poin yang 1, 2, 3 asal mereka mengerti. Nah, tapi hari ini saya berusaha untuk menyampaikan sedikit renungan sehingga saudara-saudara semua yang ada di sini diberkati. Dan saya juga bersyukur karena apa? Karena Persekutuan PM ini teman-teman. Jadi saya tuh merasa sangat diperhatiin. Kayak kalau kita pas datang sini semua pada menyambut. Kayaknya saya sebenarnya jadi tergerak. Sebenarnya saya mau kemari karena saya ini kelompok saya nih, maksudnya orang-orang saya. Tapi saya masih belum bisa karena saya masih sangat mencintai sekolah minggu. Karena di Duta Mes itu butuh orang. Jadi sampai hari ini karena saya diberkati Tuhan dengan kesetiaan. Jadi saya sampai hari ini mau setia. Jadi suatu saat mungkin nanti saya akan bergabung dengan saudara-saudara. Karena benar saya merasa ada di sini. Saya benar-benar iman saya, sukacita saya. Semuanya ada di sini, jadi saya merasa senang. Kalau saya datang semua care banget. Aduh Jenny gini-gini, aduh kayaknya saya bangga loh. Saya bangga teman-teman saya gak melupakan saya. Meskipun teman banyak dari yang kecil-kecil ya. Foni, Selani itu dari zaman masih kecil. Sampai sekarang kita tetap bersaudara di dalam Tuhan, itu adalah luar biasa. Hari ini saya akan membawakan sedikit firman Tuhan yang temanya diberkati untuk menjadi berkat. Nah, tema ini sebenarnya tema yang hari-hari, tapi saya akan kupas sedikit supaya kita tahu kita diberkati seperti apa, kita mau diberkati kita harus apa, dan setelah kita diberkati kita harus melakukan apa, itu kita harus belajar. Ya. Temanya, judulnya adalah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ayat ini cuma pendek, tapi sebenarnya kalau kita jabarin itu sangat berarti. Jadi poin yang hari ini saya akan bahas, kalau kita mau diberkati kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kita juga harus hanya mempunyai satu pengharapan hanya kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, jadi kita harus begitu dan terus kita boleh belajar begini. Kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus berharap kepada Tuhan. Tapi kita nggak bisa hanya titik sampai di situ, tapi kita harus ada yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan supaya hidup kita tuh bersandar, mengandalkan Tuhan, punya pengharapan pada Tuhan. Kita harus ada yang kita lakukan. Nanti ada poin-poin yang saya akan bahas. Nah, jadi kalau ceritanya mengandalkan Tuhan, ada poin yang pertama adalah percaya. Next. Yes, next. Ya ini, percaya. Poin yang pertama adalah percaya. Ada ayatnya dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayatnya pengertian segenap hati. Kita sangat diwajibkan kalau kita mau diberkati Tuhan, sangat Tuhan wajibkan kita hanya satu, percaya. Percayanya dengan segenap hati. Kalau segenap hati percayanya apa sih? Segenap hati itu kita kan cuma hati doang, tapi sebenarnya yang harus kita percaya dengan pikiran kita. Kita punya pikiran, kita percaya Tuhan yang pasti nolong kita. Terus punya apa? Punya perasaan. Kita punya perasaan jangan galau, jangan marah, jangan emosi. Tapi kita harus di dalam perasaan kita percaya hanya kepada Tuhan. Itu wajib percaya kita. Karena apa? Karena kalau kita sudah mempunyai kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, kita harus tahu Tuhan kita itu pasti menolong kita.
Kalau kita percaya Tuhan pasti melindungi kita. Kalau kita percaya penuh, Tuhan pasti memberkati kita. Kalau kita percaya penuh, Tuhan pasti memberi kesehatan kepada kita. Itulah yang namanya percaya segenap hati. Jadi bukan percaya hanya di mulut. Siapa di sini percaya Tuhan? Kalau anak sekolah minggu kan ditanya, siapa adik-adik yang percaya sama Tuhan? Pasti jawabnya saya gitu kan. Tapi anak-anak. Tapi kalau orang tua nggak bisa. Kalau kita percaya, benar-benar kita lakukan. Apakah hati kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Apakah hati kita hanya tertuju kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan? Itu harus kita lakukan. Jadi kita melakukannya percaya dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap perasaan. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah terbukti yang memelihara kalian, yang memberkati, yang menuntun, yang menyertai. Nah, itu poin pertama. Nah, dari poin pertama ini ada tokoh yang memang benar-benar percaya kepada Tuhan sungguh. Adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham ini dari Kejadian 12 ayat 1, saya bacain ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abraham tuh disuruh, perintah Tuhan pergi. Pergilah dari kotamu, pergilah dari keluargamu, pergilah dari rumah bapamu, pergi. Nah Abraham kan bingung, Tuhan tidak mengatakan perginya kemana gitu. Pada nantinya kan perginya ke Kanaan. Tapi waktu diperintahkan itu Tuhan tidak sebutin kamu harus pergi kemana. Tapi dia punya rasa percaya. Dia pergi, dia bawa istrinya, dia bawa saudara-saudaranya termasuk Lot keponakannya. Dia pergi ke satu kota, ke Haram, dia pergi dari Haram ke Mesir, sampai di Mesir pun dia juga mengalami masalah. Tapi dia tetap percaya Tuhan tolong. Terus dia berjalan, dia percaya. Meskipun dia belum tahu kota yang mana yang harus benar-benar kata Tuhan, kamu lakukan, Tuhan akan memberi petunjuk hari lepas hari Tuhan tunjukkan. Nah terus Abraham juga punya iman yang besar. Dia juga percayanya luar biasa. Nah, Abraham umurnya udah tua, tapi dia belum dikasih keturunan. Nah, dia memang mulai ragu-ragu, bilang, Tuhan, saya belum punya keturunan. Tapi Tuhan bilang apa? Percayalah, aku akan memberi engkau keturunan dan keturunanmu akan diberkati menjadi keturunan yang luar biasa. Dari akhirnya dengan waktu Abraham umur 100, dia diberikan anak. Yang namanya, siapa tahu di sini namanya siapa? Nama anak Abraham. Pernah sekolah minggu gak? Kau gak bisa jawab? Kamu bisa gak? Anak Bapak Abraham siapa? Ishak. Berarti sekolah minggu. Ishak. Tuhan berikan Ishak. Dan seterusnya Ishak tuh punya keturunan. Ishak nanti punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf juga orang yang dipercaya. Yusuf orang yang taat. Yusuf yang luar biasa. Pokoknya Bapak Abraham adalah Bapak yang diberkati. Karena nomor 1 dia percaya. Kedua, ada ayat yang kedua. Tuhan katakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah poin kedua. Jadi percaya, setia, taat. Poinnya pasti Tuhan janjikan apa? Berkat. Engkau akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Benar, Abraham itu benar-benar kaya. Waktu dia bersama-sama dengan Lot, dia punya lembu, domba, segala macam, itu benar-benar orang yang kaya. Karena punya harta banyak. Tapi Abraham tidak serakah. Dia bisa memberikan kepada keponakannya. Keponakannya itu namanya Lot, dia juga tidak serakah. Berarti Abraham suka memberi dan memberkati orang lain. Itu tokoh dari Bapak Abraham. Oke. Nah, selanjutnya poin kedua adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1, saya bacakan dengan lengkap. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa sih doa tidak jemu-jemu? Nah, doa tidak jemu-jemu itu adalah doa yang tekun, doa yang terus-menerus, doa yang tidak ada rasa males, doa yang tidak rasa khawatir, tidak. Terus berdoa. Apa yang kita harapkan?
suatu ketika kita perlu berdoa, Tuhan, kayak saya saksikan. Saya selalu berdoa untuk mama saya. Mama saya tuh udah umur 88 tahun. Selalu kan sakit, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, entar bawa ke dokter, entar bawa kemana. Sebenarnya saya juga lelah kan, saya juga capek gitu. Tapi saya berdoa, Tuhan beri kesehatan buat mama saya. Selama Tuhan kasih umur, jangan sampai dia enggak kenapa-napa yang sangat. Tapi selalu begitu, dibawa ke dokter pulang baik, dibawa ke dokter pulang baik. Jadi itu doa saya. Saya enggak bisa doain, Tuhan angkat mama saya biar cepat meninggal. Enggak bisa. Tapi saya doakannya, Tuhan, kalau Tuhan kasih izinkan mama saya panjang umur, kasih dia kesehatan. Itu doa saya, makanya doanya tidak jemu-jemu, tidak putus asa meskipun udah bertahun-tahun saya rawat mama saya. Udah bertahun-tahun saya harus ngebiayain mama saya, tapi Tuhan baik, semuanya diatur baik. Semuanya diberkat, disediain uang yang buat berobat mama saya selalu disediakan. Meskipun kadang-kadang kita rasa capek ya, tapi Tuhan ingatkan berdoalah tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu artinya sekali lagi saya katakan tidak putus asa, tidak bosen, selalu kita terus ingat berdoanya kepada Tuhan. Poin ketiga, beribadah kepada Tuhan. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ini hari seperti ini ibadah yang benar-benar ibadah dengan sukacita. Semua puji-pujian itu memberi kita sukacita yang luar biasa. Memberkati kita melalui pujian. Kita datang ke sini, kita memuji Tuhan, itu pun Tuhan sediakan berkatnya. Saya sangat senang loh di sini kalau pujian. Semua itu udah suaranya bagus, terus puji-pujiannya juga ngangkat. Seperti kita udah diurapin oleh Tuhan melalui pujian. Karena kalau kita ke ibadah itu bukan hanya sekedar firman, itu pujian juga menentukan hati kita. Hati kita tuh keangkat. Dia benar keangkat, penuh dengan sukacita. Kita happy, kita kadang-kadang bisa joget, kadang bisa kita angkat tangan. Karena apa? Hati kita, roh kita tuh menyala dalam hidup kita karena pujian. Jadi kalian jangan meremehkan pujian. Pujian itu luar biasa. Meskipun Jenny juga gak pinter nyanyi. Tapi kalau pujian, aduh aku benar-benar senang sama pujian. Itulah rangkaian 3 poin. Poin yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Poin ketiga, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Poin ketiga, beribadahlah dengan penuh sukacita. Jangan datang ke sini mau beribadah, hatinya lagi sebel, lagi marah, terus ataupun jengkel sama teman, jangan. Buka hati, masuk ke ruangan ini, kita beribadah. Ikutin ibadah dari awal. Baik pujian, baik firman, baik doa, diikutin. Makanya kalian pulang bisa membawa berkat yang luar biasa. Nah, itulah poin. Poin 3 itu adalah menunjang kita supaya kita dapat berkat. Mau berkat kan? Nah, saya tahu semua yang ada di ruangan ini pasti sudah menerima berkat. Karena semua setia sama Tuhan. Berkat itu banyak. Berkat itu banyak macam-macam. Jadi berkat itu bukan hanya, wih saya dapat mobil loh, saya punya rumah banyak, saya duitnya banyak. Bukan. Berkat itu yang diberikan Tuhan banyak macamnya. Kita akan bahas poinnya ya. Poin berkat Tuhan. Next. Nah, wih berkat Tuhan banyak. Jadi berarti kita harus mempelajarinya. Bukan hanya harta, bukan hanya kita gaji besar, bukan hanya kita orang kaya, bukan. Berkat yang pertama adalah keselamatan. Kita bersyukur sama Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus. Kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus dosa kita, itu adalah keselamatan. Jadi kalian yang ada di sini udah menerima berkat nomor 1 apa tadi? Keselamatan. Jadi jangan sampai yang ada di ruangan ini enggak selamat. Jangan sampai yang ada di ruangan ini hanya datang bohong-bohong, jangan. Tapi nomor 1 sudah diselamatkan. Nah, itulah berkat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita karena Tuhan sudah mau menebus dosanya untuk kita dan kita sudah diselamatkan. Poin kedua adalah kasih. Kasih itu enggak setiap orang ya punya kasih, enggak. Enggak setiap orang tuh hatinya tuh baik, enggak. Tapi Tuhan menaruhkan kasih di dalam hidup kita. Karena Tuhan itu adalah kasih. Tuhan adalah kasih berarti kita juga sama seperti Tuhan bahwa kita punya kasih. Jadi itu poin berkat tuh. Kadang-kadang kita anggap itu mah kasih urusan orang lain. Bukan. Itu adalah buat kita. Kenapa kita
contoh nih saya, karena Tuhan kasih sama saya. Nanti kalau ada orang datang, Ci begini, rasanya kita juga sama, kita juga pengeluaran juga banyak kan. Tapi kalau kita pikir, oh iya dia perlu ditolong, kita kasih. Meskipun hanya sedikit kita kasih, kita beri, berarti kita memiliki kasih. Terus nanti kalau ada yang, Ci aku sakit, tolong didoakan. Iya kita mau doakan, kita datang ke rumah sakit, kita doakan, itu kasih. Ada yang berduka, kita datang, itu namanya kasih. Kan ada orang bilang, aduh males banget ya ke rumah duka lagi, capek. Kita kadang-kadang enggak punya kasih, tapi Tuhan ajarkan kita ada kasih. Kita menolong teman kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita, kita harus memiliki kasih. Kasih itu siapa yang berikan? Tuhan. Ada, Tuhan bilang apa? Kasih karunia Allah yang dicurahkan dalam hati orang percaya. Kasih itu dari Tuhan, dicurahkan kepada Tuhan buat kita karena kita ada orang percaya. Kalau kita bukan orang percaya mah gak mungkin punya kasih. Coba di jalan-jalan sono. Dia gak percaya Tuhan apa punya kasih. Sesama dia aja jatuh kenapa itu di Telugong banyak tuh. Banyak orang itu kan dia berantem tuh anak gak bener teriak-teriak, gak peduli. Karena gak punya kasih. Tapi kita orang percaya pasti diberi kasih. Yuk ada kasih ya. Itu poin kedua, keselamatan kasih. Ada lagi poin damai sejahtera. Nah, damai sejahtera apa sih? Perasaan tenang, perasaan damai, nggak ada macam-macam. Tapi itu sulit ya kita tuh jadi orang yang tenang gitu, enggak. Tapi Tuhan kasih perasaan tenang dan tentram. Ya, kadang-kadang kita punya satu persoalan. Contoh, tiba-tiba ada satu persoalan kita rasanya galau, marah, terus kita nggak damai, terus kita bisa marah-marah seperti apa? Lalu Tuhan ada ingatkan, Yeni kamu gak boleh marah-marah meskipun kamu kesel sama pembantu, kesel sama adik saya Susi, kesel banget, sering kesel. Tapi Tuhan selalu ingatkan, tidak boleh, harus ada damai sejahtera. Itu hari-hari ini saya nanti banyak kesaksian hari-hari yang saya jalankan. Karena mama saya tinggal sama adik saya, nah seringkali itu jadi salah, setiap kali bisa ada salah paham atau salah pengertian. Kalau saya pilih A, Susi pilih B gitu kan, contohnya seperti itu. Tapi sebagai cici juga suka marah kan, kenapa sih adik ini kurang ajar nih maunya ngatur saya gitu loh. Nah tapi saya selalu diberikan damai sejahtera. Sehingga sampai hari ini, detik ini yang di mimbar ini, saya harus pelihara hati saya untuk diberikan damai sejahtera. Itu bukan dari saya, kalau dari saya nggak kuat. Dari saya nggak kuat, tapi saya selalu ingat Tuhan. Akhirnya damai sejahtera selalu ada di hati saya. Seterusnya sukacita. Enggak semua orang punya sukacita. Enggak semua orang tuh bisa pimpin pujian, nyanyi-nyanyi, happy-happy gini kayak yang tadi berempat tuh luar biasa. Enggak semua orang bisa. Kadang meskipun dia punya uang, tapi nggak ada sukacita. Meskipun dia udah punya keturunan, punya anak, punya keluarga, juga hatinya yang nggak sukacita ada. Tapi Tuhan menjanjikan kalau kamu percaya akan diberikan sukacita. Kayak saya, sukacita. Setiap hari main sama anak-anak joget ikut joget. Anak-anak nyanyi ikut nyanyi, sukacita. Terus anak saya pernah bilang gini, Nathanael. Mami, aku tahu hobi mami, kesukaan mami, kebahagiaan kami cuma satu. Apa dek? Itu kalau ngajak sekolah minggu. Kalau kemana-mana mami tuh kayaknya sepertinya jarang ketawa-ketawa. Tapi kalau di sekolah minggu tuh mami happy banget. Makanya suruh pray tuh jarang mau. Jadi tuh anak saya tuh udah perhatiin karakter saya. Mami tuh happy-nya kalau di sekolah minggu. Gitu. Karena apa? Main sama anak-anak dari yang kecil sampai yang gede. Sampai tunas semua manggil. Ada manggil cici, ada manggil anti, ada manggil macam-macam. Gak apa-apa. Jadi saya sukacita. Itu sukacita saya di gereja. Ya. Jadi soalnya kehidupan saya hanya Telugong, kantor, Duta Mas, Telugong, kantor, Duta Mas, nggak ada lagi. Jadi aktivitas saya jarang kemana-mana. Tapi biarpun saya jarang kemana-mana, tapi saya diberi sukacita. Beri sukacita banget, diberikan sukacita. Jadi hidup saya happy, nggak pernah macam-macam. Pokoknya sukacita, meskipun aktivitasnya hanya seperti itu. Tapi Tuhan baik banget. Nanti saya saksikan banyak kesaksian saya ya. Itu sukacita. Terakhir adalah hikmat. Nah, penting loh hikmat, jangan bilang nggak penting, sangat penting hikmat. Sukacita penting, hikmat juga penting. Jadi poin yang saya sebut ini semua penting, hikmat. Apalagi yang cowok-cowok itu harus berhikmat. Mengalami satu masalah harus punya hikmat, menyelesaikan seperti apa.
Ya, kenapa kita minta sama Tuhan, jalan keluarnya seperti apa? Hikmat. Kalau nggak ada hikmat, kita suka ambil keputusan yang salah. Kita ngalamin sesuatu, kita langsung berdoa, Tuhan berikan aku hikmat. Karena apa? Keputusannya bisa salah. Saya seringkali di kantor, saya ngalamin banyak sekali. Karena saya di sana di kantor kan kayak atasan lah ya, dari bos baru saya, baru yang lain. Seringkali mengalami tiba-tiba umpamanya ngalamin kayak tiba-tiba ada surat nih dari BPJS panggilan. Kan, wih BPJS panggilan gimana nih? Tapi Tuhan bilang tenang. Saya tuh suka takut juga tuh kalau kayak ada surat pajak, surat BPJS takut. Karena kan kayaknya saya penanggung jawab, jadi ada apa-apa mesti menghadap itu kan susah lah. Tapi kadang-kadang ini BPJS ngadep, terus dia suruh siapin data-data gini. Terus kayaknya galau juga tuh, takut juga gitu. Tapi akhirnya Tuhan bilang apa? Kamu punya hikmat. Nggak usah terburu-buru, kamu ikutin alurnya dia minta surat apa, kamu ikutin. Selalu saya ikutin, terus habis gitu saya kirim email. Nah kirim email dia pelajarin, langsung dia jawab, oke Bu, Ibu sudah tidak punya masalah. Nah itu hikmat loh. Kalau enggak gimana ya, BPJS nanti kalau datang manggil gimana, kayak ketakutan. Banyak hal yang saya hadapin. Contoh, kemarin ada program Kortek, itu Kortek pajak. Kadang saya udah belajar masih susah. Kayaknya aduh gimana ya. Tapi kalau saya nggak bisa nanti saya kasih linknya ke karyawan, nanti karyawan bisa baca rahasia perusahaan maksudnya gitu. Nah gimana ya, saya belajar. Saya udah nggak bisa terus saya berdoa. Tuhan, saya serba salah nih. Ini program saya nggak belajar karena saya udah tua kan jadi gaptek saya. Jadi saya mau kasih nih ke anak buah saya. Tapi kan bosnya nggak kasih. Karena kalau dikasih kan berarti itu Kortek kalau kita buka semua itu kebaca, semuanya kebaca dari harta, dari segala macam kebaca. Jadi saya berdoa, Tuhan kasih saya hikmat. Saya kasih terus saya mulai baca, pelan-pelan saya pelajarin. Ternyata saya bisa sampai sehari ini, jadi saya bisa menjalankan itu hikmat. Hikmat. Begitu juga waktu kita menghadapi anak-anak. Anak kita ada 2, ada 3, kan permasalahannya beda-beda. Nah kita juga jangan ngambil keputusan marahin, musuhin anak, omelin anak, enggak. Kita ada hikmat, apa yang kita ambil supaya anak kita sama kita baik, anak kita sama kita berdamai, anak kita menghormati kita, itu penting. Jadi hikmat itu paling penting, kalau mengalami sesuatu berdoa, Tuhan pasti kasih hikmat. Itulah berkat yang kita terima. Amin? Yakin bisa dia menjalankan semuanya? Bisa. Karena orang-orang di sini ada orang yang diberkati, oke? Pasti berkatnya udah diterima, jadi cuma saya menjabarkan. Nah, itu berkat daripada rohani. Ada juga berkat jasmani. Berkat jasmaninya, saya jabarin ya, ntar lama. Berkat jasmani yang tadi rohani. Rohani dulu yang nomor 1 Tuhan berikan. Kedua, baru jasmani. Jasmani adalah keluarga. Keluarga. Tuhan menginginkan setiap keluarga Kristen adalah keluarga yang harmonis. Tuhan menginginkan setiap kita anak Tuhan orang Kristen keluarga yang serasi, yang sampai tua, jangan sampai bercerai, gitu kan kasarnya begitu. Nah, tapi itu nggak gampang. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Setiap keluarga punya masalah, nggak mungkin nggak punya masalah. Tapi bagaimana caranya kita mengelola keluarga kita, terutama bapak-bapak nih, ya terutama bapak-bapak. Jadi kita harus mengolah bagaimana kita sebagai keluarga dan kita ciptakan keluarga yang harmonis, yang rukun, suami istri setia, meskipun ada ribut, cekcok, langsung diselesaikan, semua baik. Contohnya seperti saya sama Kuacong. Iya, jadi sampai sekarang tetap bersama-sama. Mau pergi kemana, dianterin. Sama kayak Ibu Maria dengan Koriki. Ibu Maria mau kemana, dianterin. Terus mau ke rumah sakit tadi berdua kan Bu? Iya, saya juga kalau mau ke rumah sakit berdua sama Kuacong. Jadi jangan istrinya kemana, lakinya kemana. Itu adalah keluarga yang harmonis. Anak-anak juga sama, kita harus rangkul anak-anak. Kenapa saya mesti setia ngajar sekolah minggu? Meskipun kalau ngajar sekolah minggu poin-poinnya aja. Contoh kayak tadi, percaya, berdoa, itu anak-anak diajarin tuh sering berdoa. Terus beribadah itu sering banget diajarin. Terus membaca firman Tuhan itu sering, yang diajarin itu aja anak sekolah minggu. Tapi saya sangat bangga, banyak anak-anak sekolah minggu saya menjadi orang-orang yang luar biasa.
yang kuliah, yang pekerjaannya sekarang kerjanya gajinya besar-besar. Kita kalah sama anak sekolah minggu. Tapi kita bangga karena mereka udah pada punya dasar, fondasi yang luar biasa. Nah, itulah berkatnya. Makanya nomor satu Tuhan berkat jasmaninya adalah keluarga. Keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang saling mengasihi. Nah, yang kedua, kesehatan. Nah, kesehatan itu yang dialami sama kita. Semua orang dikasih sehat sama Tuhan. Ya kan? Nah, tapi kadang ada gangguan penyakit. Nah, sumber penyakit itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Ya, seperti si Ayub gitu. Si Ayub itu sakit, dia juga dikasih gangguan karena iblis yang mencobai sehingga dia sakit. Nah, kita sakit bisa aja dari makanan. Tidur malam-malam, makan goreng-gorengan itu jadi sakit. Tapi kalau kita berserama Tuhan, Tuhan kasih cara juga buat kita disembuhkan. Ya, Ibu Lani, betul kan? Seringkali Ibu Lani sakit, tapi Tuhan kasih cara kan? Sehingga bisa melalui sakit itu dan bisa sampai hari ini Bu Lani tetap ibadah. Ya. Sama kayak saya kelihatannya sehat, gagah, saya bangga itu sombong, awalnya sombong. Jadi setiap orang nanya, Ci ini sakit gak? Gak pernah sakit, saya gak pernah ke rumah sakit, gak pernah ke dokter. Yang ke rumah sakit mama saya setiap minggu saya ke Atma Jaya. Saya gak pernah sakit, terus terang saya gagah. Saya kalau ditanya, Noni juga suka nanya, Cici gak pernah sakit ya, kayaknya gak pernah ke dokter soalnya gak ngajar sekolah minggu. Paling kalau lagi pergi doang, enggak Non gak pernah sakit. Nah 2 tahun yang lalu saya diundang makan ulang tahun ya Lani, ingat ya Lani? Lani, Puji sama Yuli pergi makan-makan loh, diajak karena kita nggak pernah pergi ke PIK, diajak ke PIK ya Non, ya Lani ya, pergi gagah, nggak kenapa-napa, serius, semua sempurna, happy, pakai baju, terus kita makan, rame-rame dimakan nih ya, sama Andi semua masih pacong makan, pulang makan, terus mau naik mobil kan, kok tiba-tiba kaki saya sakit, sebelah sini sakit sampai dari bawah sampai atas nggak bisa jalan. Terus sampai diseret-seret, akhirnya masuk ke mobil. Di mobil aja duduk gak bisa. Sakit banget sampai saya nangis. Saya gak pernah nangis gara-gara sakit. Gak pernah. Tapi kalau itu karena sakit minta ampun. Terus bingung, udah malam mau dibawa kemana. Akhirnya tadinya mau dibawa ke Atma Jaya, tapi enggak. Akhirnya saya pulang. Saya pikir entah juga baik, kayak diurut-urut apa dikasih balsam. Gak bisa, sakit. Akhirnya dibawa ke dokter. Terus dokter cuma bilang salah urat apa dikasih obat tapi masih sakit. Akhirnya saya berobat ke Sense. Ke Sense itu tapi udah lama berobatnya seminggu dengan duit yang udah banyak. Udah kayaknya Sense-nya tuh kan cuma bulak-balik setiap hari suruh bulak-balik sekali balik 600.000. Pikirin kayaknya gak ada perubahan, tetap saya gak bisa jalan. Akhirnya saya gak ke gereja, gak melayani seminggu. Akhirnya saya tiba-tiba hikmat Tuhan ada loh. Itu dari hikmat. Tiba-tiba saya lagi pikir, Tuhan saya gak mau sakit, saya mau ngajar sekolah minggu. Terus Tuhan kan udah berkati saya bertahun-tahun, saya gak pernah sakit gitu. Terus akhirnya besoknya saya ingat, kenapa saya gak ke rumah sakit ya, ke Atma Jaya, ke dokter saraf gitu. Ya udah saya coba, akhirnya saya ke dokter saraf, pakai BPJS bisa. Ke dokter sekali bisa jalan. Bisa lagi ke GPIA, bisa lagi tuh ngajar, bisa lagi joget-joget sampai Noni kaget. Ci, lu berani tuh joget-joget di depan? Enggak, berani pakai korset gampang, udah baik sampai sekarang. Memang saya kontrol sekali-sekali cuma dikasih obat, kalau sakit dikasih obat saraf, ya, vitamin saraf misalnya. Tapi Tuhan tuh baik, kasih aku sembuh. Sebentar doang sembuh, 2 minggu berarti sembuh. Saya bilang sama dokter, dok kata Sense saya harus di MRI, saya harus dioperasi. Bagaimana dok? Dia lihat fotonya. Enggak, kamu gak kenapa-napa, cuman pinggang kamu agak miring. Mungkin karena udah ada umur, terus kandangnya kejepit sedikit. Jadi kamu berenang aja pasti sembuh. Berenang, sembuh. Sampai sekarang saya enggak kenapa-napa. Nah itu yang 2 tahun yang lalu. Nah terus kemarin tiba-tiba ada lagi yang benar-benar saya gak pikir luar biasa. Ini kesehatan ya. Tuhan kasih saya kesehatan tapi juga bukannya 100% orang sehat, enggak. Pasti ada, tapi kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Saya berarti berapa bulan yang lalu ya? Oh bulan Juni, awal Juni. Saya ke puskesmas, saya cek kesehatan. Awalnya saya nggak cek kesehatan, saya cuma minta rujukan. Tiba-tiba ditawarkan cek kesehatan gratis yang dari program pemerintah. Saya nggak mau, tapi dokternya aneh, paksa saya.
Ada kan biasanya kan di BPJS kan nggak Bu, malah kita yang harusnya memaksa dokter, tapi ini terbalik. Ibu kan udah ada umur, harus periksa gitu. Ya udahlah saya ikutin periksa. Pas periksa ternyata saya dibilangnya ada mium. Padahal saya nggak kenapa-napa. Ya udahlah, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Hermina Kemayoran. Nah, terus ya udahlah saya ikutin ke dokter Hermina. Nah, Hermina periksa benar saya ada mium dan dia sarankan saya suruh operasi. Nah, terus saya orangnya ini kalau dibilang operasi, Dok, memang kenapa mesti dioperasi? Iya, kamu kan udah ada umur, maksudnya dia panggil saya ibu kan udah ada umur, mendingan sekarang operasi, nanti kalau udah tambah tua, ntar miumnya tambah besar, ibu susah gitu. Nah, terus kenapa miumnya bisa bertambah besar? Soalnya saya kan udah monoposnya udah lama, harusnya nggak punya mium. Tapi kenapa ibu punya mium kan bingung, kata dokter daripada didiemin nanti bisa jadi tumor, kata dia. Ih bener juga ya, ya udah Dok operasi aja, langsung dikasih rujukan operasi. Kayaknya gampang banget, orang-orang kalau cerita kan BPJS susah loh. Susah banget, saya gampang. Hari itu saya suruh periksa darah lengkap, suruh periksa apa, enggak bayar. Terus besoknya periksa jantung, pokoknya ada proses berapa kali proses, langsung saya bisa operasi. Saya bisa scan jantung gratis, bisa periksa paru-paru gratis, periksa darah lengkap gratis, ke kontrol ke penyakit, saya sebelumnya harus ke dokter jantung juga gratis. Terus habis dokter jantung saya juga harus ke dokter penyakit dalam gratis. Itu rangkaian semua dokumen-dokumennya itu langsung masuk komputer. Udah masuk komputer baru saya dinyatakan bisa operasi. Tapi dalam hitungan hari, enggak sampai bulan-bulan. Waktu saya udah dioperasi, itu pun gratis. Enggak ada beli obat, beli apa, enggak ada. Itu luar biasa. Tuhan tuh sayang sekali sama saya. Dan hebatnya cuma 2 malam doang nginep, pulang, seminggu balik lagi sudah kering. Jadi bisa beraktivitas lagi. Jadi saya lagi seminggu doang di Duta Humas nggak ngajar. Tapi minggu besoknya lagi saya udah ngajar lagi. Itu adalah berkat Tuhan. Berkat kesehatan yang Tuhan berikan secara jasmani. Nah yang ketiga, pekerjaan. Ya, pekerjaan. Nah pekerjaan setiap orang berbeda. Ada yang bekerja sebagai karyawan, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi tukang ojek, itu namanya pekerjaan. Jadi bukan berarti kita mengecilkan, dia tukang ojek Tuhan gak berkati, enggak. Setiap orang berkatnya beda-beda. Jadi pekerjaannya banyak macam. Ada yang akunting, ada yang ini, ada juga yang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga punya pekerjaan, ya kan? Meskipun dia gak kerja di luar, dia bekerja di dalam, dia juga harus bekerja. Tapi Tuhan berikan pekerjaan yang menjadi berkat buat kita. Sehingga dengan kita bisa bekerja, Tuhan memberkati ke ekonomi kita. Kalau ekonomi kita cukup, pasti rumah tangga kita cukup. Biasanya kalau ekonominya nggak cukup, bang-beng-bong dah. Tapi kita berdoa Tuhan kasih kita cukup. Bukan berarti harus kaya, harus duitnya banyak. Enggak, sekali lagi cukup. Ladi sering bercanda, ya ini kita cukup mau pergi ke Thailand, kita cukup makan, cukup jalan-jalannya, betulan nih. Seringkali kita bercandanya, yang penting cukup. Cukup dalam segalanya. Itu poinnya. Ya, semua ini sudah saya jabarkan, biarlah ini menjadi berkat. Nah, setelah kita terima berkat, tema saya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Berarti terakhir, kita harus menjadi berkat. Apa aja sih yang kita harus lakukan menjadi berkat? Apa yang harus kita perbuat supaya kita menjadi berkat? Ya, yang menjadi berkat, satu, melalui kehidupan pribadi yang diubahkan. Itu seperti yang tadi diselamatkan. Ya, kita boleh menjadi berkat sama orang kalau hidup kita juga udah berubah. Kalau hidup kita nggak berubah, nggak ada gunanya, nggak jadi berkat. Ya, itu si bapak mah tukang nipu. Si bapak itu mah tukang bohong. Si bapak itu mah bisanya ngomong gede, itu orang yang katain kita. Jadi kita gak jadi berkat. Tapi kalau kita hidupnya sudah dipulihkan, diperbaharui, sudah diselamatkan, kita bisa jadi berkat. Itu si engkau itu baik ya. Si engkau itu orang Kristen, dia rajin ke gereja, baik. Itu menjadi berkat loh. Jadi jadi berkat itu bukan soal uang ya. Banyak hal. Kita menjadi contoh. Dia rajin ke gereja. Dia baik, dia udah diperbaharui dari tutur katanya juga diperbaharui. Ada poin-poinnya. Yang satu adalah kita harus hidup berubah. Pribadi yang diubahkan sehingga kita boleh menjadi berkat untuk orang lain. Yang kedua,
kehidupan keluarga yang rukun dan harmonis. Tadi udah dibahas, kita dapat berkat menjadi keluarga yang harmonis. Nah, kalau kita mau jadi berkat buat orang, kita contohin keluarga kita harmonis. Terus kalau ribut jangan kenceng-kenceng, jadi malu sama tetangga. Iya, kalau ribut gak boleh kenceng-kenceng, malu sama tetangga. Jadi kita harus atur itu supaya kita jadi berkat. Jadi serasi, terus tidak boleh ribut, terus jangan kalau ribut nih cewek-cewek kalau marah-marah yang kenceng-kenceng gitu, kalau yang teriak gitu, jangan, supaya tetangga nggak tahu. Jadi kita supaya kita rukun jadi berkat. Terus yang ketiga, melalui kehidupan pribadi yang ramah, sopan dan murah hati. Nah, ini juga kita belajar bagaimana kita ramah sama tetangga sebelah kalau kita keluar, Ci, apa kabar gitu. Itu adalah berkat loh. Orang kadang bisa tahu, oh Ci ini baik ya gitu. Kadang-kadang kita bisa, kadang-kadang saya tuh di Telugong mah, saya tuh sering dikirim-kirimin makanan, apalagi lebaran banyak. Nanti saya juga kirimin mereka tuh makanan. Jadi itu menjadi berkat, makanya selalu dibilang, ih si keluarganya Ko Acong mah baik, selalu begitu. Jadi kita harus jadi berkat sama tetangga sebelah. Kita harus ramah, sopan, harus murah hati. Nah, poin yang keempat, yang terakhir, melalui kehidupan yang suka memperhatikan, suka menolong, suka memberi, baik kepada keluarga maupun kepada orang lain. Ini yang terakhir nih yang sulit. Kadang-kadang kita sayang sama duit kita ya. Nah, tapi kita harus belajar suka menolong. Kalau ada tetangga yang perlu kita tolong, suka memberi, suka memperhatikan orang lain. Nah, sekian firman saya, inilah kehidupannya. Jadi, kita sudah diberkati Tuhan hari ini, dan kita mau belajar, hidup kita juga boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih, yuk kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa. Hari ini kami belajar bersama-sama hidup kami supaya kami diberkati. Kami mau menjadi orang yang percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Orang yang berdoa dengan tidak jemu-jemu, terus menerus, konsisten sehingga doa kami bisa dijawab. Kami juga mau boleh menjadi orang yang suka beribadah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, hidup setia kepada Tuhan. Hidup kami menerima berkat-Mu luar biasa. Kami sudah diberkati jadi anak-anak Engkau, dan kami juga mau belajar memberkati orang-orang di sekitar kami, terutama saudara-saudara kami, terutama juga orang tetangga-tetangga atau orang seiman kami yang ada di sekitar kami. Yang dapat kami bantu, kami mau belajar membantunya. Yang dapat kami beri, kami mau belajar memberinya. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kiranya Engkau juga memberkati Pak Riki dan Ibu Maria dengan luar biasa. Terutama untuk Ibu Maria, kesehatan yang Kau berikan luar biasa. Kau curahkan kesehatan yang utuh sehingga Ibu Maria bisa tetap melayani, menjadi berkat untuk banyak orang. Begitu juga dengan semua pelayan-pelayan di sini, jemaat di sini, Kau berkati sehingga hidup kami menjadi dampak buat orang lain. Hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Karena Engkau Allah yang patut dimuliakan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami di gereja. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang dibawain oleh Cieni. Ini mama saya di sekolah minggu. Kalau Cilani itu mama saya yang ngajarin waktu belajar song leader. Kalau Ibu Maria itu mama saya waktu saya di pemuda. Puji syukur sama Tuhan, hari ini pertama kalinya kita bikin acara worship. Dan saya berharap kita semua diberkati. Seperti tema baju yang kita pakai, favor, kemurahan Tuhan biar selalu mengelilingi kita, anugerah Tuhan selalu mengelilingi kita dimanapun kita berada. Tadi Cieni ada request satu lagu, Aku Diberkati. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau naikkan pujian ini.
seperti biasa jam 1 yang bawakan firman Tuhan Bapak Riki Watulinga. Silakan Om untuk doa berkat. Iya. Kenyang ya kita sama Ibu Yeni. Ini pasti persiapannya luar biasa ya. Dan Ibu Yeni sudah mempraktekannya dalam kehidupannya dan kita bisa melihat bahwa Ibu Yeni itu memang orang yang setia dan sudah punya cucu sekarang ya, udah panggil Oma Yeni dan Opa Namcong. Kita juga bersyukur bahwa semuanya boleh berlangsung dengan baik dan saya percaya kita harapkan semakin hari semakin maju dan kita mau menjadi berkat ya. Tempat ini menjadi berkat, talenta kita menjadi berkat sehingga suara Tuhan boleh keluar dari tempat ini ke unit-unit yang ada di tempat ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat kemurahanmu. Sehingga kami menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Namun demikian biarlah dari berkat-Mu ini kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh menjadi teladan. Kami boleh menyuarakan kebenaran dan kasih-Mu di luar sana untuk memuliakan nama-Mu saja. Berkati hamba-Mu, Ibu Yeni yang sudah menyampaikan firman. Biarlah kasih setia Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan hamba-Mu, bersama dengan keluarga, dan bersama dengan pelayanannya. Sehingga banyak anak-anak yang masih kecil dibawa ke dalam kasih Kristus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat-Mu yang hadir, setia, menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya juga berkat-Mu melimpah-limpah atas mereka. Berkat keselamatan, kesehatan, berkat rumah tangga, berkat hidup hari-hari ada bersama dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati pelayan-pelayan yang bertugas hari ini. Biarlah kasih limpah-Mu ada bersama dengan mereka. Hidup hari-hari mereka dipelihara oleh Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita ke depan dulu, kita mau foto rame-rame yuk.